Kids, kamu pasti sudah paham bahwa peringatan 17 Agustus selalu dikaitkan dengan cerita detik-detik menuju proklamasinya. Salah satu peristiwa yang enggak bisa dilupakan adalah peristiwa Rengas Dengklok di 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa ketika dua tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam menyikapi situasi vacuum of power pasca kekalahan Jepang dari pihak sekutu. Golongan muda melihat kekosongan kekuasaan sebagai kesempatan emas untuk memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sedangkan pertimbangan dari golongan tua, proklamasi kemerdekaan haruslah direncanakan sebaik mungkin untuk meminimalisir salah langkah. Hal ini mempertimbangkan bahwa kekuatan dan pihak Jepang belum sepenuhnya pergi dari Indonesia. Perlu pertimbangan matang untuk melakukan proklamasi di Jakarta karena enggak ada yang menginginkan friksi apalagi pertumpahan darah. Nah, dibawanya dua tokoh penting ini ke Rengas Dengklok adalah upaya mengungsikan dan mendesak keduanya sebagai perwakilan golongan tua untuk mengikuti rencana golongan muda, Kids. Kemerdekaan Indonesia harus diproklamirkan secepatnya mengingat situasi vacuum of power di Indonesia sangat genting. Jika Jepang mengaku kalah, kekosongan kekuasaan ini bisa saja dimanfaatkan pihak Belanda untuk kembali menancapkan kuku penjajahnya lagi di Indonesia. Rapat golong muda yang pro terhadap kemerdekaan dilakukan pada 15 Agustus 1945, segera setelah Bapak Sultan Syahrir mendengar kabar kekalahan Jepang dari pihak sekutu. Rapat ini dipimpin oleh Bapak Chairul Saleh dan memutuskan bahwa kemerdekaan haruslah jadi keputusan rakyat Indonesia, bukan badan bentukan Jepang atau PPKI. Orang yang diutus untuk menyampaikan maksud dari golongan muda ke golongan tua adalah Wikana dan Darwis. Namun, maksud hati golongan muda ternyata ditolak dengan pertimbangan bahwa Bung Karno adalah ketua PPKI sehingga masih ada tanggung jawab untuk merundingkan rencana ini lebih dulu dengan PPKI. Hasil ini mendorong golongan muda melakukan rapat kedua dan memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, karena tempat itu dianggap aman dari jangkauan Jepang. Pagi hari 17 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dengan diantar oleh Yusuf Kunto dengan berani menjemput dua tokoh penting golongan tua itu ke Rengas Dengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta. Subarjo menjadi penjamin bahwa proklamasi akan diselenggarakan di hari yang sama di 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan akhirnya dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi.